rescued me. Just a moment there, set me free. Come on! I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. We shout your name because your name is on high. Hallelujah. Oh, how beautiful. How beautiful are you, Lord. It's your words. It's your love. How glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, with a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. That saved me. That saved me and rescued me. Just a moment there, saved me. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. 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 Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, Jesus, Jesus.
pandemic. Lord, we only focus on you. We welcome your presence here. Lord, you are my Lord. You are our Lord. We welcome you. We welcome your presence because you're so precious. You are so glorious. And you are so marvelous. You are so beautiful. Hallelujah. You are our Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning
嘅名何其美。 Lord, how beautiful. Tuhan Yesus, namamu sungguh ajaib. Namamu di atas segalanya. Hari ini seluruh umatmu menyembahmu karena engkau, namamu menyelamatkan umatmu. Engkau di surga menjadi raja. Engkau raja atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan, kami memuji engkau. Segala yang hidup memuji namamu karena namamu sungguh ajaib. Engkau menyelamatkan umatmu. Engkau bersama kami menjadi raja. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kiranya namamu di bumi ditinggikan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Saudara-saudara di online, salam. Hari ini adalah ibadah perjamuan kudus. Silakan menyediakan roti dan anggurmu. Silakan untuk melihat saya kalau sudah menyerah. Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, memecahkan, bersyukur dan memecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah demikian untuk mengingat akan aku. Tubuh Yesus Kristus sesungguhnya adalah satu, tetapi karena dosa kita, karena demi kesalahan kita dipecahkan. Karena dia bilur-birunya kita mendapatkan kesembuhan. Dan sesudah makan Yesus mengambilkan cawan dan berkata, inilah perjanjian yang telah dimateraikan dengan darahku. Berbuatlah demikian untuk mengingat akan aku. Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan dosa kita agar kita di mata Tuhan menjadi benar. Agar kehidupan Yesus Kristus ada pada kita. Saudara semua, pada hari-hari ini kita perlu akan tubuh Yesus Kristus. Kita perlu akan darah Yesus Kristus untuk menyucikan kita. Agar keluarga kita hidup dalam kekudusan. Dan segala sampar pandemik ini, virus ini tidak akan mendekat pada rumah kita dan pada keluarga kita. Mari bersama saudara semua kita mengambil roti dan tubuhnya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas salibmu. Terima kasih darahmu yang mengalir dari salibmu sehingga dosa kami mendapatkan pengampunan, dan juga kami di hadapan Tuhan kami juga kudus. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan pada saat kami mengambil perjamuan kudus ini, kami dosa yang telah kami ampuni mendapatkan semua pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan darah Yesus membuat garis untuk menjaga keluarga kita, mengutuskan malaikatnya untuk memagari kita semua agar semua pandemik ini pergi dan serangan dari musuh semuanya mundur, agar kita setiap semua saudara-saudari semua dan keluarganya dalam damai. Kiranya damai Yerusalem ada pada saudara-saudari semua. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama katakan amin. Haleluya. Saudara-saudari, selamat datang kita dalam ibadah kita lagi. Kita tahu bahwa banyak sekali saudara menunggu saat ini di kamera. Saya menyapa kalian, salam. Dan saya yakin kalian juga merindukan gereja, dan demikian juga kami merindukan kalian, merindukan saudara-saudari semua. Jadi saudara semua, kita dengan tepuk tangan kita untuk menyambut kalian yang di depan kamera, di depan
dan menyambut kalian bersama dengan ibadah ini. Kalau kamu pertama kali, yang silakan untuk kontak dengan kami. Kami ingin sekali untuk kenalan dengan kalian, apalagi di masa yang sulit ini. Kita pengen untuk saling mengenal, berdoa untuk kalian. Semoga bisa peduli dengan kalian, dan juga lewat online silakan untuk di websitenya Gereja 611 untuk mendapatkan info. Ini episode Mama Dapur Mama di episode 94, dan juga episode dari Pastor Joshua episode 101, satu yang sangat semarak sekali, dan kalian juga silakan untuk mengulangi dari episode yang pertama. Sudah 2 tahun, tetapi Tuhan terus membawa gereja satu tahap demi tahap, pasti akan terus tegar sampai penghabisan, sampai akhirnya. Dan yang kita baru selesai membaca kitab Mazmur 48, Tuhan alam semesta, alam menyertai kita. Allah Yakub, Allah Israel adalah tempat pelindungan kita. Terus untuk ikut renungan pagi dan mengikuti ibadah kita, dan juga mengikuti Tuhan, dan juga Dapur Mama, dan juga masih ada untuk ikut gereja berdoa bersama, dan juga kamu bisa bersharing dengan sesamamu agar atmosfer kehidupan, pohon kehidupan ini ada di Hong Kong, dan juga setiap nafas kehidupan adalah baru dan bernutrisi. Dan sangat bersyukur sekali, banyak sekali masa yang baru, dan baru selesai kita doa awal bulan hari Kamis kemarin, dan di situ Simo memberikan jawaban pada inti dari pasal perintah ke-5 dari 10 perintah Tuhan. Dan juga kita ada offering untuk Joshua untuk membantu bencana. Kita baru mendirikan untuk offering ini Diakonia untuk membantu orang yang dalam bencana atau yang perlu bantuan. Dan kita lihat dengan cara yang sama, kita bisa di internet lewat PPS, UPS, atau dari visa, kredit visa, atau dari cek kita. Dan juga kamu bisa datang membawa persembahan kalian di toko Olive Tree. Di situ ada boxnya, dan juga di situ ada untuk lift, bisa ditulis di order situ untuk lift fund, ya, yaitu untuk Diakonia untuk membantu keluarga atau saudara-saudari yang perlu bantuan. Dan saat sekarang dalam perencanaan, dan saudara semua, dan juga berharap lewat dari suku grup kalian, dan perlu untuk melaporkan kepada ketua selmu, dan suku sel akan mengadakan penelitian kepada saudara-saudari semua keperluan kita sehari-hari. Dan juga ada orang kalau ingin yang ikut serta dalam Diakonia ini, bersyukur kalian juga bisa memberikan ide kalian, dan kami akan mengkoleksi info ini. Dan juga di masa sampar ini, kita akan seluruh gereja bekerja bersama dalam satu hati, bersama melewati dan juga kita akan menang dan akan bertumbuh. Pastor Joshua dan Simo, pada saat kita berjalan ke dalam ini, kita terus akan bertumbuh, dan juga di masa ini akan menjadi kenangan yang indah dalam hidup kita. Karena setiap tahap, setiap
pertanyaan atau kepedulian akan membuat kita lebih dekat lagi. Akan lagi membawa kita dekat erat dengan keluarga pohon kehidupan. Kita bersyukur gereja lagi perencanaan ini dan berharap kita bisa ikut connect bersama dan juga di doa puasa 40 hari ini. Sekarang sudah bulan 3 Maret tanggal 18 kita tahu itu hari raya Purim adalah hari raya kemenangan. Kita pasti akan menang. Agar saudara semua terus dengan iman. Jangan takut. Kita punya iman. Kita bersama dengan keluarga pohon kehidupan. Berjalan bersama. Dan memberkati kalian semua yang di rumah. Dimanapun kalian berada. Nafas atmosfer kehidupan tetap menyertaimu. Dan kita terus di online. Kita bisa melihat di situ ada roti kehidupan. Di sini kita bisa melihat dan di situ kita akan mendapatkan banyak info dan juga ada di kebaktian yang lain kalian bisa lihat. Dan juga kita tahu ada satu yang khusus hari ini di masa pandemik ini kita berkata berbahagialah, berbahagia atau diberkati. Ini adalah keinginan Tuhan. Kita menerima dari berkat dari kerajaan surga. Dan hari ini ada dua yang perempuan cantik yang berkhotbah yaitu Pastor Debbie dan Pastor Susana. Dan sebelumnya kita ada drama dari Lewi, artis kerajaan surga yang mendramakannya. Gereja terus berkata, pelayanan selalu berkata pure and simple. Apakah kamu orang yang simple atau orang yang murni hatinya? Kami menemukan seorang di antara hatinya yang juga simple. Namanya Kitty. Dia adalah saudari 611 pada waktu di trip penginjilan dia mengenal akan suaminya dan juga punya 2 anak. Dia adalah kakak saya. Halo kakakku. Kenapa kamu Debbie kamu bisa datang? Saya datang melihat kamu. Bukannya kamu jadi pelayanan? Bukan, gereja. Gereja mengatakan aku hafal akan ini program ini dan mengatakan di departemen ASM. Ya. Saya sangat memperhatikan kamu. Mari kita bersama ikut penyembahan ya. Bersama. Tuhan sungguh besar. Kakak. Kamu MC atau kan jadi MC harus bawa mic. Iya, benar ya. Kamu harus ngantar kan. Kamu jadi ASM, mengapa kamu jadi bawa pujian? Maaf, saya terlalu khusyuk. Jadi kamu setiap pelayanan kamu sangat masuk. Kamu jangan ganggu aku mau pujian. Ya Tuhan, kamu sungguh besar. Hai. Bukankah obat ini akan kamu bawa ke hari ini? Saya sangat menderita sekali. Saya dan suami saya tenggorokan sangat sakit. Iya.
Apa? Bukankah gitu? Apa saya dengar salah? $4.070? Oke lah. Ah, 係啊嘛，我成世人 Saya seumur hidup 咁貴嘅中醫， saya belum pernah melihat berobat yang begini mahal. Sangat sakit hati saya. Tangan saya seperti diputus. Mengapa saya bisa positif? Bukankah saya sudah mendengar Dr. Yuan membawa 2 masker? Debbie, kamu harus kuat. Uang nggak ada. Tapi kita kan punya Tuhan. Iya, aku harus pergi ke renungan pagi. Tuhan, 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 aku bersyukur padamu. Tuhan, aku bersyukur padamu. Engkau tahu aku kena konflik. Kamu sangat mengasihi aku. Engkau menjamah Pastor Joshua berdoa untuk orang yang positif. Tuhan, aku bersyukur, aku berterima kasih Tuhan. Wing 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 wing. Why, kakak, kamu hari ini bukan ada baikan belum? Kemarin tenggorokanmu sakit. Iya. Tunggu sebentar ya. Ih? Ya? Debbie, saya sepertinya agak baik kan? Iya. Jadi kamu harus ke renungan pagi itu. Tuhan itu nyata. Berdoa Tuhan mendengar. Oh, bersyukur sekali. Cepat kamu mendeklarasikan agar menjadi negatif. Lah iya. Saya setiap hari di 611 saya banyak melihat akan ajaib, mujizat. Dan sekarang saya percaya mujizat Tuhan itu ada pada saya sekarang. Jadi kita melihat kakak saya, dia sangat orang yang simple. Karena kesimpelannya Tuhan, dan dengan saya merespon Tuhan untuk memberikan offering bangunan. Kemudian Tuhan memberkati ya bisnisnya satu lagi. Kakak, aku sangat susah. Aku tidak pengen kerja. Aku mau berhenti kerja aja. Tenang ya. Bukan. Saya dengan Pastor Joshua dan Simo tidak bisa komunikasi. Jangan gitu. Aku tahu kamu sedih, tetapi sudah gitu lama. Bolehkah kamu percaya akan Pastor Joshua dan Simo 20-an tahun? Kamu juga ngasih kamu 20-an tahun. Benar. Tapi itu sangat sulit. Ya, orang itu tidak sempurna. Coba kamu pikir. Pastor Joshua dan Simo itu pilihan Tuhan. Kita udah bertahun-tahun. Tuhan memakai mereka. Lah ya, aku belajar untuk percaya. Iya. Ya, memang ada Tuhan. Mengapa kamu begitu saleh? Begitu rohani? Ya bukan. Ya enggak loh. Ya sini. Aku kadang-kala dalam hatiku juga jahat. Orang staf gereja itu sangat menyakitkan aku. Seringkali. Mengapa sikap mereka begitu sangatlah kasar? Yang gendut-gendut itu. Iya. Saya ingin marah sama dia. Saya marah, saya mohon pada Tuhan untuk memberkati dia. Aduh, kamu begitu baik pada kamu. Jangan bilang ya. Kita memang harus mengaku dosa dan bertobat ya. Walaupun demikian, kita harus belajar bagaimana merangkul ayat-ayat Tuhan yang diberikan pada kita. Kita harus bertobat, jangan berpikir demikian. Walau demikian, bagaimanapun dia, kita jangan perhitungkan. Simo panggil lagi. Ingat ya. Harus percaya. Halo, Simo. Ini semua
adalah kisah saya. Saya tidak tahu apakah saya adalah orang yang murni hati dan simpel, tapi ada baiknya kita melihat hari ini Pastor Debbie dan Pastor Susana yang berkhotbah. Haleluya, puji Tuhan. Tadi di drama tadi adalah saya, kakak saya. Kita melihat dia dengan orang yang sederhana, yang simpel, dan bersyukur sekali Pastor Joshua dan Simo untuk menyampaikan berkat ini. Sekarang di Hong Kong keadaan sangat serius dengan pandemik ini. Saudara-saudari semua kita duduk dalam satu kapal. Kita bersama dalam bahteranya Joshua. Dan berkat-berkat ini terus membawa jalan kita dan membawa kita pada pengharapan. Jadi kita hari ini bersama akan menyampaikan berkat yang ketiga. Dan 2 minggu yang lalu Pastor Ruby telah menyampaikan kita berkat yang pertama. Mari masuklah, kerajaan Allah ada di sini. Kerajaan surgawi ada di sini. Dan minggu kemarin Pastor Joshua menyampaikan orang yang lemah lembut akan mendapatkan damai. Dan hari ini saya bersama Pastor Susana menyampaikan berkat di sini di Matius pasal 5 ayat 8. Orang yang murni hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Mari kita bersama doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus di bahasa Hong Kong yang sangat sulit ini, dan bahkan di keluarga kami saat yang sulit. Tuhan, Engkau berfirman pada kami orang yang diberkati, dan juga mohon kebenaran-Mu Engkau keluarkan. Kami membuka hati kami untuk menerima, dan juga kami percaya kami akan melihat Engkau. Tuhan, kami berterima kasih, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita pertama kali melihat subtema yang pertama, berbahagialah. Di kitab yang di awal dari ayat dikatakan berbahagialah. Pada saat itu orang Yahudi, pada saat mereka mengalami 500 tahun kerajaan Yehuda Israel diruntuhkan, mereka dalam jajahan pemerintah Roma. Dan juga pada saat sekarang di media kita melihat peperangan. Kita mendengar banyak sekali soal peperangan. Dan kita merasakan itu satu yang nyata. Banyak orang yang kehilangan keluarga, dan juga Yesus Kristus berkata di sini, berbahagialah. Sesuatu yang membawa bahagia, dan perkataannya membawa bahagia dan pengharapan. Dan pada saat Yesus mengeluarkan ini, mengatakan ini, satu yang membuat mereka kaget. Apakah bisa berbahagia, bersuka cita tetapi Tuhan Yesus mengundang mereka untuk masuk kerajaan surga. Sama seperti kita di pandemik sekarang ini, satu yang sangat serius, dan mohon Tuhan untuk membantu kita agar kita bisa masuk lebih dalam lagi dalam kerajaan Allah untuk mendapatkan pengharapan dan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kita katakan berbahagialah kita melihat bagaimana orang yang suci dan simpel itu, orang yang murni. Kita masuk di subtema yang kedua, orang yang murni dan simpel. Dikatakan hati yang suci, hati yang dikatakan yaitu murni, hati yang simple. Di Mazmur 73 ayat 1
sampai dengan 10 bukan mengatakan satu hati yang murni di sini, hati yang suci di sini Alkitab menerangkan itu adalah terhadap Tuhan. Seseorang keadaannya terhadap Tuhan, dia membawakan hatinya yang suci murni di hadapan Tuhan, hati yang simpel pada Tuhan, dengan kesederhanaan pada Tuhan, dan seluruhnya taat kepada Tuhan akan yang Tuhan atur, dan juga segala dalam pikirannya dan keinginannya adalah tentang Tuhan. Hati yang murni dan simpel ini sesungguhnya adalah terhadap Tuhan. Kita melihat di Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan 10, kita melihat pemazmur bagaimana dengan dia. Masih kita bersama membaca Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan 10. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fisik, sebab kesakitan tak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalung kecongkatan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka air yang berlimpah-limpah. Israel pada saat itu dalam menghadapi masalah, di sini melawan hati kita, dalam pemberontakan kita juga ada terjadi pada kita. Karena kadang di sini tidak tinggi hati, tidak ngatain orang, tetapi hatinya penuh dengan berontakan. Di sini di Alkitab mengatakan pemazmur menghadapi orang-orang jahat ini. Seperti di ayat ketiga, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Yang orang pembual-pembual yaitu melihat mereka pada marah, iri hati tidak nyaman. Dan juga dikatakan di ayat keempat, sebab orang yang sakit itu tidak ada kesakitan pada mereka pada waktu meninggal, dan mereka tidak mengalami kesusahan. Dan terus dikatakan apa yang mereka perlukan mereka dapatkan. Jadi pemazmur mengatakan orang fasik ini melihat mereka hatinya sangat tidak nyaman, sangat marah. Bahkan orang fasik ini mereka sangatlah di ayat ke-6 dikatakan mereka adalah congkak. Maka dikatakan sebab itu mereka berkalung kecongkatan dan berpakaian kekerasan. Mereka orang fasik ini sangatlah dikenal seperti dengan hidung memandang orang dan matanya memandang rendah orang lain. Bahkan mulut mereka, apa yang mereka katakan, mereka menyindir, mengata-ngatai akan jahatnya hal pemerasan yang mereka baca. Mereka bahkan mengatai Tuhan, mengatai orang-orang. Maka di situ pemazmur mengatakan sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Jadi umat Tuhan, mereka seperti penuh dengan akir pahit, merasa tidak adil. Jadi orang-orang milik Tuhan melihat mereka seperti membual-bual. Mereka apa yang mereka perlukan mereka dapatkan. Dalam hati merasa sangat tidak aman, merasa tidak adil, bahkan merasa cemburu. Bersama juga saudara-saudari semua, kita semua juga menghadapi pemberontakan ini. Dan seringkali saya juga mendengar saudara-saudari bilang, teman saya tidak percaya Tuhan, mereka tidak ke gereja, mereka bekerja naik pangkat, bahkan penuh dengan banyak uang, dan ayah seperti tidak stabil. Bahkan ada saudara melihat orang Kristen
dia juga tidak merindukan, mereka juga tidak ikut saya selalu membuat fitnah, mengatakan tidak ketua ikut sel group, tetapi mereka punya banyak rumah untuk membeli rumah banyak dengan kakek. Tapi sendiri, sedangkan sendiri ada perpuluhan, ada mengikuti Tuhan, bahkan untuk beli tehel aja, untuk toilet aja nggak ada uang. Jadi di dalam hati penuh dengan ketidakadilan dan bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Melihat keadaan orang lain, keadaannya baik dibandingkan diri, sangat sial keadaannya. Tetapi dia terus bertanya, di mana Tuhan? Engkau sesungguhnya di mana? Engkau melihat keadaan yang demikian. Menghadapi keadaan demikian, bisakah kita menjadi orang yang murni hatinya, agar tidak menggerutu, agar tidak melihat membandingkan dengan orang lain. Bahkan pemazmur di ayat kedua mengatakan, sedikit lagi kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Dan bahkan merasa apa yang dikerjakan itu menjemukan, seperti masa lalu pada saat merindukan untuk mengejar Tuhan, untuk menjaga kekudusan, semua itu merasa seperti sia-sia. Orang milik Tuhan hatinya murni, tetapi juga dalam hatinya juga ada dengan pemberontakan, kelawanan juga. Saudara semua, ini adalah kamu dan aku. 2 minggu yang lalu saya juga positif COVID. Tahukah kalian pada saat positif apa yang saya kerjakan? Saya di dalam hati mulai lagi menyalahkan Tuhan. Tuhan, apakah kamu tidak suka akan aku? Aku sebagai pastor, mengapa aku bisa terjangkit? Dan sangat saya sedih dan sembunyi di kamar. Kemudian Pastor Ana memberi mesin. Tuhan, lihatlah Pastor Debbie. Saya melihat mesin, apa ini terang Tuhan. Aku tidak tahu apa ini maksudnya. Dan juga di dalam hati saya merasa, bukankah saya membawa masker? Banyak sekali orang yang tidak membawa masker, mereka tidak terjangkit. Dalam hati mulai banyak sekali kata-kata, mulai sekali bisa kata-kata yang membuat bisa menyalahkan, takut nanti menularkan suami, anak-anak, bahkan staf gereja, dan terus menangis dan berdoa. Satu drama yang terus terulang, skenario yang terus terulang kali. Dan saudara saya yang di drama sama juga, dia juga konflik. Bagaimana dengan reaksi kakak saya? Oh, bukankah saya ikut dengan staf gereja bawa 2 masker? Mengapa saya bisa terkena konflik? Dia dengan gembira sendiri isolasi di kamar. Dia di dalam kamar. Dia terus mengejar renungan pagi, mengejar segala kebaktian. Dan konflik dia di hari yang ketiga, dia telepon sama saya dan berkata, adikku, adakah kamu dengar renungan pagi hari ini? Saya bilang ada. Saya beritahu kepadamu. Saya dengar 2 kali. Saya sangat terharu sampai saya menangis. Pastor Grace berdoa, membawa pujian. Pastor Joshua berdoa, saya sampai menangis, sangat terharu. Dan bahkan di situ waktu berdoa, doanya Pastor Joshua itu sangat lihai, sungguh ajaib. Saya sangat merasakan waktu berdoa, kesembuhan Roh Kudus masuk dalam tenggorokan saya. Saudara semua, pada saat kamu di rumah, kalau kamu tidak cukup uang untuk melihat dokter, baik Cina maupun dokter,
kamu dengar aja renungan pagi, lihat renungan pagi, kamu akan langsung disembuhkan. Lihatlah adikku, sekarang tenggorokanku tidak sakit lagi. Kalau kamu mendengar Pastor Joa itu sungguh sangatlah lehai, dan dia terus karantina beberapa hari dan akhirnya juga negatif. Dia sangat bergembira dan jadi melihat orang yang murni dan simple, hatinya seluruh hanya tertuju pada Tuhan, dan dia seluruhnya percaya. Dia tidak berpikir mengapa orang ini tidak terjangkit, mengapa orang terbaik, mengapa saya begini, mengapa saya terjangkit. Dia hanya berpikir Tuhan itu baik. Yang diatur oleh Tuhan itu semuanya adalah baik. Dia seluruhnya tunduk di bawah Tuhan, dan dia merasa segala sesuatunya itu baik. Dia orang yang suci hatinya. Saudara-saudara semua, saya memberi dorongan pada kalian. Segala tinggi hati, segala pertingkaian, semua drama ini harus hari ini finish. Yang merasa Tuhan tidak baik padamu, Tuhan tidak adil padamu, drama ini dalam hatimu, semua ini adalah finish. Sampai hari ini tamat. Yang dikatakan Pastor Debbie itu nyata. Bukan hanya saudari kita Kitty, dan juga kita melihat pemazmur dalam hatinya, cemburunya, dalam hatinya, semuanya itu juga selesai. Dia mengambil keputusan. Di ayat 16 dan 17 dikatakan, Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah hendak memakmurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah menghajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Bagaimanapun pemazmur berpikir, dia tidak memahami. Bahkan dia semakin melihat, merasa semakin sulit. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk masuk dalam bait suci Tuhan. Dia datang di hadapan Tuhan. Pada saat dia datang di ruang kudusnya Tuhan, Tuhan mengubah hati dan pikirannya, dan segala hati yang murni dan simpel ini dipulihkan. Mari kita melihat di ayat 22 sampai dengan 28 tadi, di ayat 16 tadi ya, 70 ayat 3 ya. Tetapi aku bermaksud untuk mengetahui hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 22, Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang dengan tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tak ada yang kuinginin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh lebih daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan mandikan engkau. Tetapi aku sudah dekat pada Allah. Aku menaruh pelindungan pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita melihat pemazmur datang ke dalam tempat kudus Allah, dan di sini melihat hatinya tunduk pada kehendak Tuhan. Di ayat 22 dikatakan, dia mengaku dirinya adalah orang yang dungu dan tidak mengerti. Dia hanya melihat akan keinginan yang dilihat dan keinginan hatinya. Dia tak mengerti akan keinginan Tuhan dan tidak pekerjaan Tuhan. Dan sekarang dia taat pada kehendak Tuhan. Dan bukan hanya kehidupan pemazmur, dan juga dia tetap dekat pada Tuhan. Di ayat ke-10 dan 1 dengan 10 terus dikatakan, kamu orang yang fasik, orang yang, tetapi sampai 21, 22, 28 mata pemazmur tertuju pada Tuhan. Segala sesuatunya ada pada Tuhan. Sesungguhnya siapa yang daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat
menceritakan segala pekerjaannya. Di sini dikatakan kamu. Di ayat 25 juga dikatakan siapa gerangan padamu di surga selain engkau tak ada yang kuingini di bumi. Hidup pemazmur dia kepada Tuhan. Hati yang murni dan simpel, matanya hanya tertuju pada Tuhan. Tuhan segalanya sesuatu baginya, dan pemazmur di situ mengatakan ada Tuhan itu sungguh baik. Ayat 24 juga bisa kita bacakan ya. Seperti kita yang dikatakan Tuhan itu baik. 28 dikatakan tetapi aku lebih suka dekat dengan Allah dan menaruh tempat perlindungan pada Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tadi di drama juga dikatakan pada sampai di Mazmur 73 ayat 28 di sini dikatakan tetapi aku suka pada Allah, aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Segala sesuatunya adalah baik. Tuhan sangat baik bagi saya. Seperti di Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Tuhan itu baik. Sampai dari ayat pertama sampai dengan akhir. Tuhan dengan baik membungkus setiap orang dengan kebaikannya, baik dalam kasih setianya, baik dia akan pertobatannya, Tuhan dengan kebaikan terhadap mereka, sebab Tuhan itu baik terhadap orang yang murni hatinya dan yang simpel. Dan saya kepada kakak saya melihat dia satu yang murni hatinya dan juga simpel. Dia sangat sibuk dalam pekerjaannya, sampai jauh malam baru pulang, bahkan sampai jam 10-11 malam baru pulang kerja. Tapi pada waktu pagi dia bangun 1 jam sebelumnya untuk membaca Alkitab terlebih dan berdoa. Setiap hari semua keluarga kami nama-namanya akan dimasukkan dalam ayat-ayat di Alkitab. Dan juga nama-nama sel grupnya dibawa untuk berdoa. Dan dia terus berkata, adikku, tahukah kamu setelah berdoa badan merasa segar kembali. Dan juga dia orang yang dia demikian simple orangnya. Dan juga di drama dia juga ada berontakan hatinya. Kadang dia ingin marah kepada staf gereja, tetapi melihat akan kelakuan mereka. Tetapi setelah dia di renungan pagi mendengar semua itu, dia menyadari jangan berbuat demikian. Dan juga di drama pernah saya melihat, dan pada waktu itu iman saya sangat terjatuh. Saya ingin pergi dari 611, dan bagi saya sangat sulit untuk percaya kepada Pastor Joshua dan Simo. Dan saya langsung mencari kakak saya. Dia seluruhnya tidak membantu saya dan hanya bilang pada saya, adikku, kamu harus percaya kepada Pastor Joshua dan Simo. Saya bertahun-tahun melihat mereka begitu mengasihi kamu. Kamu harus percaya pada Pastor Joshua dan Simo. Kamu harus percaya pada Tuhan. Dia sesungguhnya dikira orang yang terkecil dan jauh dari Pastor Joshua dan Simo. Kalau dia melihat Pastor Joshua dan Simo sama seperti kita di monitor, seperti Mike, tapi dia dengan simpel percaya Pastor Joshua dan Simo mengasihi adiknya, dan terus berkata kepada saya, adikku, kamu harus terus percaya pada mereka. Dia mau terus percaya pada mereka dan percaya pada Tuhan. Dia orang yang murni dan simpel. Dia hanya percaya segala sesuatu dari Tuhan itu baik. Pastor Joshua dan Simo, setiap kata-katanya terhadap saya itu baik. Dan saya juga dengan
hati yang simpel juga percaya. Saya melihat adik kakak saya, dia banyak sekali mengikuti kebaktian, bahkan dia terus menulis, mencatat catatan khotbah, dan mudah sekali dia untuk menangis terharu. Ada kalanya saya merasa habis kebaktian, saya merasa biasa-biasa, tetapi dia merasa, oh sungguh baik, sangat ada Roh Kudus. Saya melihat akan hatinya yang murni dan simpel, tak ada yang tembok di antara dia dengan Tuhan. Dan saya melihat Tuhan sangat memberkati dia, dan dia memberi panggilan orang yang melihat dia dan suka, dan juga segala yang kebutuhannya tidak pernah kekurangan. Dia dikasihi suaminya, anaknya, dan juga saudara-saudaranya. Saudara-saudara semua, adakah kita punya hati yang murni dan simpel ini? Ada kalanya pada waktu kita percaya Tuhan nama, ini sudah pernah dengar, coba lihat ini siapa yang khotbah. Kalau Pastor Joshua yang khotbah sangat gembira, atau Pastor Joshua yang membawakan morning devotion sangatlah sederhana. Kita percaya Tuhan sudah lama, kadang hati kita mulai campur baur. Kita bisa melihat keadaan dan juga melihat orang lain. Bahkan bisa melihat adakah Tuhan memberkati saya untuk memperhitungkan Tuhan, untuk menilai Tuhan. Dan kepercayaan kita mulai dengan harga tukar menukar. Saudara semua, dengan demikian kita akan menjadi orang lama. Kita punya penampilan yang saleh, tetapi di dalam hati kita campur baur. Tetapi kakak, di sini kita harus punya hati yang murni dan hati yang murni dan simpel, hanya percaya pada Tuhan. Saudara semua, kita juga melihat, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Dan kita, tema yang ketiga, akan melihat Tuhan. Pada saat melihat akan Tuhan, bukan berarti Tuhan berdiri di hadapan kita, kamu bisa melihat, dalam arti, dalam keadaan kita tercengang-cengang, bahkan kita bisa mengalami dan merasakan, menikmati seperti Kitty. Dia begitu simple, Tuhan terus-menerus memberkati dia. Dia sering sekali mengalami akan Tuhan. Kita bersama melihat bagaimana melihat Tuhan di Tuhan sangat terhubung dengan kita. Di Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdoa di tempatnya yang kudus? Orang yang dikasihi tangannya dan murni ke hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Inilah yang dimaksud hati yang murni dan simpel. Di Perjanjian Baru dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Di sini hati yang murni atau hati yang suci, mereka lah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Seperti Tuhan sendiri yang mengundang kita ke rumahnya. Pada tiba di rumahnya di atas gunung yang kudus, 130 derajat mengelilingi kita. Bersama dengan kita merayakan, berpesta, dan kita bersama connect dengan dia. Kita melihat Kitty sangatlah murni dan simple. Dia seperti dia membawa pujian, dia sangatlah menyegarkan. Dalam arti, dia bisa menyegarkan, bisa dipulihkan, diperbaharui. Dan juga kita percaya Kitty pada waktu setiap dia berdoa, ia melihat Tuhan. Dan mengalami dengan sangat terkait dengan Tuhan. Tuhan dengan segar datang kepadanya setiap saat. Dan juga setiap, dikatakan Pastor Debbie, setiap pujian dia selalu terharu. Dan saya percaya dia mengalami pada saat dia
connect dengan Tuhan. Walaupun dia positif konflik, pertama reaksinya dia ingin mencari Tuhan. Dan di sini bukan hanya melihat, bukan hanya terkait dengan gampang. Di ayat ke-5 dikatakan, dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dalam arti diberkati, diselamatkan, bahkan dibenarkan. Dapatkan keadilan. Dan juga di sini dikatakan di yang kedua, kemuliaan Tuhan terus datang. Di Yesaya 60 ayat 2 dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di kitab Yesaya ini menerangkan dalam Israel dalam masa pembuangan keadaan mereka. Mereka dalam kegelapan, belum cukup kegelapan, malah ditambahkan dengan kekelaman. Bukan hanya menutupi bumi, bahkan menutupi bangsa-bangsa. Di masa kegelapan ini, gelap ditambah gelap. Ditutup tambah ditutup. Tetapi di sini ditambahkan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pada saat kita mengatakan kemuliaannya nyata atasmu, saat nyata atasmu, ini mengatakan sesuatu yang nyata terjadi padamu. Dengan arti, lihat kemuliaannya ada padamu. Pada saat Yesus mengajar tentang berkat ini, hatinya terpikir akan kitab Yesaya. Jadi di sini dikatakan akan melihat Tuhan, dalam arti di Yesaya 60 ini dikatakan terangnya Tuhan terbit atasmu dan juga memberikan kemuliaannya di atas kita setiap orang. Kemuliaan ini bukan hanya sebatas, tetapi terus-menerus. Terus-menerus kemuliaannya datang pada kita. Amin. Seperti pengalaman saya sama. Banyak orang mengatakan saya orang yang simple. Pada saya berbagi pada staf hati yang suci. Suci hatinya, berbahagia orang suci hatinya. Maka staf gerejanya berkata, itu cocok untukmu. Tapi mengapa saya mengajar tahun ini? Sesungguhnya saya pemberontakan dalam hati saya. Pada waktu saya cancer, penampilan saya agaknya tenang tabir saya, tetapi pada saat keadaan memburuk mulai berubah. Akhirnya saya pada krisisnya, saya menghadapi banyak sekali pengobatan terapi. Dalam hati saya ingin sekali taat, tidak menggerutu, tetapi dalam hati saya penuh dengan berontak. Hati saya berontak. Apalagi saya melihat keluarga saya, mereka bisa makan yang enak atau berpesta, saya marah. Saya kata pada, bukankah aku melayanimu? Bukankah hidup saya orang yang sederhana, hidupnya yang paling penting? Bukankah kamu mengasihi aku? Mengapa aku ada kanker? Pada saat itu saya tidak mau keluar dan tidak mau menemui siapapun. Pada masa perawatan, tubuh saya sangatlah menderita. Fisik saya menderita. Yang paling menderita sesungguhnya adalah hati saya. Saya tidur di tempat tidur, tetapi saya tidak bisa istirahat. Saya terus berpikir, tetapi bagaimanapun saya berpikir, saya tidak paham pada saat krisis yang demikian. Seperti pemazmur saya mengambil keputusan.
agar hati saya, skarnio dalam hati saya drama dalam hati saya serahkan pada Tuhan. Saya dari piano saya dari kamar tidur saya pindahkan di ruang tamu. Saya seluruhnya tertuju pada Tuhan, dan Tuhan menjamah sekelompok kaum remaja untuk berdoa pada saya. Setiap kali saya melihat Tuhan, saya merasakan kehadirannya. Setiap kali dia berbicara dengan saya tidak bisa tidur. Malah akhirnya saya bisa tertidur, dan saya melihat kemuliaannya pada saya. Di dokter bilang ini tidak mungkin. Pada saat dokter melihat, mengapa kamu masih di sini? Tuhan sendiri menyembuhkan saya pada tahun 2001 sampai sekarang 2022, sudah 10 tahun lebih. Tubuh saya semakin sehat dan saya menggunakan semakin kuat karena dari kecil sampai besar. Kalau saya ditubruk orang, maka saya akan rebah, terdorong ke samping. Tetapi saya pada saat ditubruk orang, saya tidak apa-apa. Ada berulang kali saya sangat bergembira, dan juga saya bisa terus untuk melayani Tuhan. Saya sebagai ketua suku, bahkan saya diteguhkan menjadi pastor, dan beberapa tahun dan Tuhan memberikan kami rumah di Tingkau, dan kami di sana bisa connect dengan staf gereja yang lain. Terima kasih Tuhan, pada saat kita suci hatinya, kita bisa melihat akan Tuhan, melihatnya, dan kita bisa berkait dengannya, dan juga memberkati kita. Kita bisa menjadikan jalan keluar kemuliaannya. Sekarang pandemik ini merajalela di seluruh dunia. Saya tidak tahu keadaanmu apakah semakin memburuk, apakah merasa semakin gelap, dan hubunganmu semakin tegang. Bahkan kamu, sudahlah, saya tidak mau percaya Tuhan lagi. Sudahlah, saya tidak mau mengikuti Tuhan lagi. Saya tidak mau dengan cara ini, saya ingin dengan cara duniawi. Tetapi saudara-saudari semua, Tuhan bisa membantumu. Bahkan seperti pemazmur mengatakan, pada saat dia mengambil keputusan untuk masuk ke tempat kudusnya, Tuhan seluruhnya berubah. Karena kemuliaan dan kerajaan Allah diberikan kepada kita semua. Haleluya. Mari kita bersama, haleluya, memuji Tuhan kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih atas dua pastor kita. Sekarang yang sulit bagi. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hati diberkati atau berbahagia, seperti dikatakan oleh Pastor Debbie. Hati yang suci dikatakannya yaitu hati yang pure, simple, orang yang murni hatinya. Saya terjemahkan dengan seluruhnya hatinya taat kepada Tuhan. Seluruhnya taat kepada Tuhan. Hatinya penuh dengan pikiran Tuhan, keinginan Tuhan, bukan keinginannya sendiri. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada perlawanan, atau tidak ada kelereng. Dan seluruh pikirannya adalah yang baik dari Tuhan. Apel. Seluruhnya pikiran Tuhan tercurah padanya, dan hatinya selalu terpikir
apa yang dipikirkan Tuhan. Dia tidak melawan dan tidak ada yang lain. Orang yang demikian, dia pasti akan melihat Tuhan. Akan melihat Tuhan, Allah artinya melihat. Dalam kata Ibrani banyak sekali kata. Di sini dikatakan melihat Allah ini bukan melihat yang biasa-biasa, tetapi atau memperlihatkan atau meneliti atau meninjau. Melihat di sini, wah, tercengang. Dikatakan orang yang suci hatinya akan tercengang akan Tuhan atau kaget. Dalam hatinya sesungguhnya tercengang akan kehadirat Tuhan. Dia telah masuk dalam penyertaan Tuhan, masuk dalam kehadirat Tuhan. Kita melihat di kitab Wahyu ayat 22 pasal 24. Dan mereka akan melihatnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Melihat wajahnya di Wahyu dikatakan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Di sini saya menambahkan agar kalian bisa melihat dengan jelas. Namanya dan di dahi itu tidak ada kata kerja. Yaitu pada saat mereka melihat wajah Tuhan, maka namanya akan ditulis di dahi mereka. Pada saat itu di masa rakyat di masa kegelapan, dia datang di hadapan Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalian dalam kegelapan, dalam kekelaman, kamu berharap akan datangnya terbit. Dalam kegelapan, terbit terang, keselamatan Tuhan akan datang. Kemuliaannya akan ada di padamu, bisa dilihat. Dan juga terhadap orang-orang ini, orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, pada waktu Yesus mengajarkan kerajaan Allah dekat. Mereka mengikuti Yesus, orang yang disembuhkan. Yesus mengundang mereka untuk masuk dalam kerajaan surgawi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat Allah, bukan melihat Allah itu rupanya bagaimana, tetapi kamu akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kamu akan melihat Allah itu penuh kuasa dan kekuatan. Saudara semua, bagi kita sekarang penuh dengan kesusahan, konflik lah, mungkin ada yang positif. Bahkan berita hari ini ada spesial dari Hong Kong. Ada 1,5% orang akan terinfeksi konflik. Hampir 1 juta orang
banyak sekali. Bahkan ada yang berjalan di luar juga, salah satunya adalah orang yang terinfeksi. Jadi seluruhnya demi sesuanya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti gereja hanya sedikit sekali staf gereja yang bisa datang untuk melayani di masa yang sulit ini. Dunia dalam kegelapan, peperangan, peningkatan ekonomi. Kita sangat khawatir tidak dapat membeli sesuatu. Dalam keadaan demikian, Tuhan berkata kepada mereka, "Berbahagialah orang yang suci hatinya." Di masa yang gelap, bagaimana kita bisa suci hatinya? Yaitu kita harus berpikir apa yang Tuhan pikirkan. Dalam hatiku yang dipikir dipenuhi oleh keinginan Tuhan. Di masa yang sulit ini saya taat seluruhnya pada Tuhan. Di masa sekarang sangat sulit, tetapi kita memandang pada Tuhan seperti lemah lembut. Ini juga adalah yang suci hatinya, yang dipikirkan hati dan pikirannya hanya pada Tuhan, memandang pada Tuhan. Kalau kita melihat di Wahyu, kitab Wahyu demikian dikatakan mereka akan melihat wajah Tuhan. Namanya akan ditulis di dahi mereka. Pada saat di masa dalam kegelapan, kita dengan hati yang murni, yang kita melihat pada Tuhan, kita dengan suci hati memandang Tuhan, memikirkan apa yang Tuhan inginkan, seketika kita akan melihat Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saat zoom dia datang pada diri saya. Bahkan namanya the Fum akan ditulis di dahi saya. Saya mau hadirat Tuhan. Aku mau kuasa kekuatan Tuhan untuk menjaga saya dari lepas dari segala kegelapan ini. Saudara-saudari semua, saat sekarang ini kita melihat saudari Kitty demikian. Aku juga demikian. Kamu juga harus demikian. Hati kita memikirkan apa yang Tuhan inginkan. Nanti saya akan memberikan dua video pendek, dan saya memberitahukan pada kalian karena ada hak untuk license-nya, untuk hak kopinya, jadi memberikan sedikit izinnya. Kita melihat di video film Togo bagaimana hatinya yang simple. All you need to is think what God thinks. 我個心中充滿嘅就係神嘅 And 諗法， what occupies in your mind is 所以 God's 喺呢 will. 個嘅艱難入邊，我係完全信服佢。 So in these circumstances, we submit to Him 所 totally. 以喺呢個情況之下， So in this time, 好艱難， it is hard, 但係我哋望住神， but we look upon God 好似柔和一樣。 and we have this soft heart. 呢個又係清心， It's also pure heart. 心中諗嘅就係神所諗， All we think is God's will 望住神。 and look upon Him. 我哋睇到啟示錄咁講啊， So we saw what's in 他們必 Revelation. 看見神嘅面， They shall see the face of God. 他的名字在他們額上。 And His name will be upon their forehead. 就係當喺黑暗當中嘅時候， So in the time of 我 darkness, 哋清心， we have pure heart. 我哋望住神， We look upon God 想住神所想嘅。 and thinking what God is thinking. 突然之間， And then suddenly,
我哋就會看見神， we will see God. 就係進入神嘅同在入 We 邊， will enter into the 神 presence 嘅 of 同 God. 在就嗖咁嚟到我身 Presence 上 of，God, zoom, will come upon us. 並且佢嘅名字就會嘭咁 And 喺我嘅 His 額上。 name, boom, will be upon our foreheads. 我有神嘅同在， And we are in His 我 presence. 有神能力嘅保守。 And I have His power that's 神 protecting 要 me. 保守我脱離一切嘅黑暗。 God shall protect me and deliver me from darkness. 弟兄姊妹，今日呢個時刻咧， So brothers and sisters, in this time, 我哋睇到 Kitty 姊妹佢係咁， we saw how our sister Kitty 我係咁， and how I am doing. 你都要係 The 咁。 same, you will be likewise. 我哋心中想住神所想。 And you think what God thinks. 再落嚟咧，我會放兩個短嘅片俾大 So 家 I want to 睇。 show you just two short videos. 咁喺度要講咧，我哋將佢嘅高清度係放低咗嘅，因為係版權嗰方面嘅人咧，嗰間公司嘅要求係放低，咁就得㗎啦。 Yeah, the quality of the video is not high because we have to keep the copyright. 我哋從呢隻狗 Togo 身上嚟睇下點樣做一個清心嘅人。 Is the movie Togo. Learning from the dog named Togo, we learn to how to have a pure heart. 我哋睇到呢一個嘅片咧，Togo 呢隻狗嘅故事係一個真人真事嚟嘅， We just saw this video. Is a Togo, and it is a true story. 應該係真狗真事。 It is based on a true story. True story. Togo is real, and the 係 Sapara is new. 1925年發生嘅事， It happened in 就係阿拉斯 1925加一個小鎮上邊發生白喉嘅瘟疫啊！ in a little town in Alaska. They faced this epidemic outbreak in diphtheria. 咁而佢哋係冇解藥喎， They didn't have the serum. 要喺600里之外嘅另一個嘅鎮嗰度咧，先至可以。 Kita melihat film ini cerita dari Togo ini adalah orang yang nyata dan kisah yang nyata. Kisah yang nyata. Tahun yang terjadi di Pasadena 1925 di Alaska pada saat ada sampar di sana. Di situ mereka tidak ada serum atau obat atau vaksin. Mereka di situ tidak ada toksin untuk 100 lebih mil, dan juga di situ ada transportasi, tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada, hanya dengan menggunakan anjing untuk bisa berlari, dan harus dengan cepat berlari sampai 100 mil lebih jarak. Maka mereka menggunakan Togo dan pemiliknya untuk mengantarkan obat tersebut. Dan tadi kita melihat mereka untuk menghemat waktu, mereka mengambil jalan pintas di laut. Pada saat air di laut mulai meleleh, dengan jelas untuk secepatnya bisa sampai mendarat, tetapi es itu sudah mulai menjauh dari daratan, dan akhirnya toko itu mengambil keputusan. Dia merangkul, memeluk Togo dan mengikatnya dan berkata kepada, walaupun apapun yang terjadi, maafkan aku. Dan dia mengangkat anjing tadi, kemudian dilemparkan di atas daratan tadi. Dan kemudian anjing itu sampai di daratan, dan akhirnya anjing ini dengan majikannya, dengan anjing-anjingnya disembongkar, es itu ditarik sampai mendekat pada daratan.
sampai ke pulau itu. Saudara semua, anjing ini setelah menggunakan sekuat tenaganya, pada saat melihat majikannya, tuannya melompat di daratan itu, pada dia menjilat akan tuannya. Kalau kamu melihat di film tadi, sebenarnya anjing itu kakinya pincang-pincang, kakinya yang depan itu terluka. Tetapi dia terus mengikuti tuannya untuk mengirim vaksin ini, serum ini. Belum lagi sejak kisah ini selesai, dia juga harus mendaki bukit baru sampai ke tempat pos itu, pos tujuan mereka. Tuannya sudah tidak kuat lagi pula angin badai dan gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Pada sangat yang mengharukan sekali pada saat tuannya berkata kepada Togo, apapun saya tidak bisa melihat apa-apa. Kamu bawa kami ke tempat rumah itu, pos itu. Kalau tidak bisa sampai ke sana, kita akan mati. Karena tuannya malam hari gelap, tidak bisa melihat apa-apa, cuma mengandalkan anjing itu. Bahkan dia kecapean sampai tertidur di atas badai salju. Dan pada waktu dia bangun tersadar, anjingnya sudah terbaring rebah di tanah. Sesungguhnya sudah tidak bertenaga, sudah menggunakan tenaganya seluruhnya. Mereka sampai tujuan. Saya tidak menjelaskan, kalian lihat aja film ini. Saya juga ingin kalian melihat anjing yang murni hatinya. Pikiran dari Togo hanya memikirkan apa yang tuannya inginkan. Sudah berlari dengan susah payah, malah dia dilemparkan. Anjing yang lain masih di atas bongkah es itu. Saya harus mengangkat mereka. Jadi orang yang suci hatinya, mereka tidak menggerutu dan tidak hanya fokus pada tuannya. Apa yang tuannya inginkan, dia seluruhnya mengikutinya. Dia menyeret bongkah es ini dan bawa mereka telah berlari bermil jauhnya. Kakinya juga sudah terluka. Masih terus untuk lari. Saudara semua, ini anjing yang murni hatinya. Di hari ini sekarang, apakah kamu juga punya hati yang murni demikian? Saya ingat 20 tahun yang lalu Tuhan membawa saya dan Simo dari Kanada, dilemparkan ke Hong Kong. Hari ini Tuhan, aku dan kamu juga dilemparkan di tempat yang pandemik ini. Di tengah-tengah pandemik ini. Dalam hatimu apa yang kamu pikirkan? Apakah yang di pikiranmu dipenuhi dengan keinginan Tuhan, pikiran Tuhan, atau ini tidak bisa, itu tidak bisa? Tuhan punya kehendaknya. Aku berkata kepadamu, anak-anakku, Tuhan mau memakaimu. Tuhan mau pakai aku. Tuhan mau pakai gereja kita. Seperti di film tadi, tuannya memakai Togo.
Togo dilemparkan di situ, apa yang ingin dia kerjakan? Kalau dia dilemparkan, kalau terjatuh di laut, dia tidak bisa lagi naik karena laut itu dengan es itu sangatlah tinggi dari daratan. Tetapi dalam hatinya Togo hanya terpikir apa yang tuannya inginkan. Dia dengan menggunakan sekuat tenaganya. Demikian juga kita hari ini harus menjadi hati yang suci. Tuhan pada kita ada kehendaknya. Amin. Mari kita bersama menyembah Tuhan kita. Saudara-saudari semua, kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita lepaskan segala yang ada di dalam hati kita yang tidak kita pahami. Keadaan dunia ini, keadaan pandemik ini, tidak kita mengerti apapun. Kita bisa tidak mengerti, kita bisa bersedih. Segala emosi kita, kesedihan kita, akar pahit kita yang kita menggerutu, yang kita gerutui, iri hati kita. Kita buka hati kita. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami menjadi hati kami yang murni, hati kami yang suci. Tuhan, hati kami hanya memikirkan apa yang Tuhan inginkan. Kami tidak mengerti. Semuanya ini kami serahkan kepadamu. Kami memilih untuk percaya. Kami rela untuk Engkau pakai. Tuhan, sesungguhnya Engkau baik terhadap kami. Sesungguhnya baik kepada orang yang suci hatinya. Kami tahu sekarang apa yang kami hadapi, Engkau akan membuat semua ini menjadi indah. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Seperti Togo percaya pada tuannya, seluruhnya taat. Kami pun rela untuk
mengikut percaya akan Engkau. Allah Bapa, tergenapilah kehendak-Mu, terjadilah kehendak-Mu. Pakailah kami agar nama-Mu dituliskan di dahi kami, agar di dalam kami ada Engkau. Berkatilah kami, pimpinlah kami di masa pandemik ini dan kesulitan perekonomian ini dengan aman melaluinya. Pakailah kami di masa zaman yang gelap ini menjadi kesaksian yang baik bagimu sehingga nama-Mu mendapatkan kemuliaan. Dan juga menggenapi kehendak-Mu walaupun kami tidak memahami, tapi genapilah, terjadilah apa yang hendak Engkau genapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Tuhan menyertai-mu. Kuasa Tuhan melindungi-mu. Kamu berlindung di bawah sayapnya Tuhan. Pandemik virus ini tidak akan mendekatmu. Semua ini tidak akan melekat padamu, di tempat tinggalmu, keluar masukmu penuh dengan damai. Mohon Tuhan memakaimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ibadah kita sampai di sini, saudara-saudari semua. Kamu bisa lewat internet atau cell group untuk merespon ibadah ini. Kalau ada keperluan, datang ke gereja di toko pohon Zaitun gereja jam 10 akan melayani kalian. Dan juga bisa membawa offering kalian di situ, dan juga bisa lewat online di sini. Tuhan memberkati.